Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Bintang Putra Pangestu, NIT 2230291. Izin untuk mempresentasikan materi tentang dasar-dasar perawatan. Perawatan sarana. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia sarana, dan menekan kegagalan sekecil mungkin. Manajemen perawatan bertujuan untuk mempelajari, mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis serta memperbaiki fungsi operasional suatu sistem dengan meningkatkan umur pakainya, mengurangi probabilitas kerusakan, dan mengurangi downtime. Pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan sarana tersebut untuk operasi kereta api. Ada 5 jenis perawatan, yaitu preventif, korektif, prediktif, condition based, dan RCM. Perawatan preventif merupakan perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi, dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya. Meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Selain aspek rutin pembersihan, penyetelan, pelunasan, dan pengujian, perawatan preventif melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang dan jadwal perbaikan sebelum terjadi kegagalan peralatan dan atau degradasi lebih lanjut. Perawatan preventif dilakukan hanya pada item tertentu di mana kegagalan akan memiliki konsekuensi mahal atau tidak dapat diterima. Pelaksanaan perawatan preventif dilakukan secara rutin sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali. Rutin karena menggunakan daftar atau prosedur yang sama dalam setiap pengulangan, berulang kali karena pelaksanaannya diulangi pada selang waktu tertentu yang teratur. Pelaksanaan perawatan preventif dilakukan pada 1. Interval waktu tidak dapat diubah, setiap 2 minggu, 6 minggu, dan lain-lain. Interval waktu variabel setiap 250 jam, bulan, tahun, dan lain-lain. Keseluruhannya, perawatan preventif harus memiliki orientasi pendeteksian untuk mencari permasalahannya sebelum terjadi kegagalan atau terhentinya operasi dan memanfaatkan waktu yang diperoleh untuk merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan perbaikan. Berikutnya ada perawatan korektif. Dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item usang untuk berfungsi normal. Perawatan korektif dilakukan pada semua item di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, atau penggantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Persiapan penerapan perawatan preventif. Setiap perawatan secara spesifik diidentifikasikan dengan nomor seri. Setiap sarana harus mempunyai buku riwayat sarana yang merekam secara teliti tentang riwayat sarana tersebut. Informasi tentang kekurangan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara atasi. 4. Pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang prosedur perawatan. 5. Petunjuk perawatan. 6. Suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. 7. Kompetensi pegawai. 8. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. 9. Instruksi kerja yang jelas dengan checklist. Diperlukan kerjasama dalam tim perawatan, dan yang terakhir didukung manajemen. Persiapan penerapan perawatan preventif. Identifikasi sarana dan komponen sarana. Dalam perawatan sarana di penyelenggara perkeretaapian telah dibuat standar penomoran sarana sesuai KM 45
tahun 2010 tentang standar spesifikasi teknis penomoran sarana sehingga memudahkan mengidentifikasikan sarana untuk mengetahui kondisi kinerja dan data lain setiap terapian. Sedangkan komponen dari sarana telah dibuatkan nomor katalog suku cadang. Rewet sarana lokomotif kereta dengan penggerak. Peralatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik dalam buku rewet sarana dan sekarang diinput ke SAP, Sistem Aplikasi Program. Dengan sistem informasi tersebut yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatatan rewet sarana akan lebih baik dan penggunaannya akan lebih efektif. Informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah penyebab dan cara mengatasi. Learning by process atau belajar dari pengalaman harus membudaya di penyelenggara perkeretapan sehingga kegagalan yang sama tidak diulangi lagi. Yang berikutnya, pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan untuk jenis sarana dengan penggerak sendiri. Setiap pengadaan sarana selalu dipersyaratkan bahwa pabrik sarana menempatkan ahlinya memantau dan memberikan rekomendasi bagaimana pengoperasian dan perawatan sarana agar kinerja sarana sesuai yang diharapkan. Yang berikutnya, petunjuk perawatan. Setiap pengadaan sarana baru selalu dilengkapi dengan buku petunjuk dengan cara mengoperasikan dan petunjuk tentang cara perawatan. Petunjuk perawatan sebagai referensi pembuat instruksi kerja dengan referensi maintenance instruction atau berdasarkan pengalaman. Dalam penerapan manajemen perawatan dengan SMM ISO 9001 tahun 2015 menerbitkan tata cara perawatan sarana meliputi 4 level, yaitu panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan rekaman mutu. Suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Penggantian suku cadang dalam setiap perawatan berkala mulai PH, P3, P6, dan P12 telah diganti dengan memperhatikan apakah suku cadang tersebut sudah waktunya diganti atau belum. Berikutnya, kompetensi pegawai. Persyaratan kompetensi pegawai perawatan sarana telah diatur dalam peraturan menteri dan jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Untuk menyalurkan tenaga perawatan sarana, perkeretaapian dilakukan dengan melaksanakan diklat. Peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Peralatan untuk pengecekan secara destruktif dan peralatan kerja untuk perawatan telah tersedia sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pabrik. Instruksi yang jelas dan checklist untuk perawatan lokomotif dan kereta, karena hampir semua depo lokomotif dan kereta telah melaksanakan SMM sesuai dengan ISO 91 tahun 2015. Setiap kegiatan perawatan berkala telah dibuat instruksi kerja yang jelas dengan penanggung jawab yang jelas dan diikuti dengan kerjasama tim perawatan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perawatan yang meliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi diperlukan sistem manajemen perawatan. Kegagalan dalam subsistem atau sub-subsistem akan mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian tujuan. Untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan ada komitmen semua bagian terkait untuk berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Dan dengan komitmen tersebut akan timbul kebersamaan untuk bekerja sebaik mungkin dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, didukung manajemen. Dukungan manajemen dalam preventif khususnya dalam penerapan SMM ISO 9001 tahun 2015 masih kurang karena kecenderungan pimpinan hanya menilai hasil kerja apakah sesuai target yang ditetapkan, tapi jarang menanyakan atau memeriksa apakah sistem perawatan telah berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Dukungan manajemen dan memantau pelaksanaan sistem perawatan sarana akan memudahkan dalam menilai keberhasilan kinerja perawatan. Pelaksanaan perawatan. Dalam pelaksanaan perawatan preventif harus melakukan sebagai berikut. 1. Analisis secara ekonomi. 2. Pemeriksaan secara destruktif. Persyaratan perawatan. Pemantauan prediksi kondisi. Jadwal perawatan preventif. Pelumasan, kalibrasi, perencanaan dan estimasi. Penjagaan dokumen perawatan. Dan yang terakhir, penggunaan komputer.
Analisis secara finansial dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti payback period, present rate of return, average return of investment, internal rate of return, net present value, benefit, or cost ratio. Presentasi tingkatan perawatan preventif pelaksanaan yang dilakukan PTKI instruksi kerja mengacu pada MI yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat sarana dan tidak pernah mengevaluasi presentasi perawatan preventif yang dilakukan. Kecenderungan yang dilakukan PTKI dengan mengevaluasi instruksi kerja yang diterbitkan, perawatan preventif dilakukan terhadap komponen yang bisa menyebabkan gangguan sarana yang bisa menyebabkan sarana tersebut mogok, kerusakan fatal komponen sarana lainnya atau mempengaruhi keselamatan dan hilangnya peluang pendapatan. Pemeriksaan secara destruktif. Beberapa cara metode destruktif testing NDT sebagai berikut. A. Pemeriksaan dengan panca indera. Ada 5, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan sentuhan. B. Pemeriksaan temperatur. 5. Ada 5, yaitu termometer infrared, aliran panas, thermopile. C. Getaran karena aus, komponen rusak atau cacat, pengendapan korosi dan erosi. F. Aliran fluida. G. Kelistrikan. H. Tegangan. I. Secara kimia dan fisika. Yang ketiga, indikator keberhasilan perawatan. A. Faktor kapasitas. Berhubungan pelaksanaan aktual operasi peralatan untuk operasi kapasitas penuh dari depo dan balai jasa untuk peralatan. Ini adalah ukuran dari operasi yang sebenarnya dibandingkan dengan pemanfaatan operasi secara penuh. B. Perintah kerja yang dihasilkan. Pemantauan perintah kerja yang dihasilkan dan diselesaikan dari waktu ke waktu memungkinkan manajer untuk lebih memahami beban kerja dan jadwal kerja staf yang lebih baik. C. Backlog perawatan. Indikator masalah beban kerja dan efektivitas pencegahan program perawatan prediktif. D. Keselamatan umumnya dipantau baik oleh jumlah kejadian kerugian waktu atau jumlah insiden dilaporkan berguna dalam mendapatkan gambaran keamanan secara keseluruhan. E. Penggunaan energi, sebuah indikator kunci kinerja peralatan, tingkat efisiensi yang dicapai dan mungkin degradasi. F. Inventory control. Sebuah akuntansi akurat suku cadang bisa menjadi elemen penting dalam mengendalikan biaya. Rekonsiliasi bulanan persediaan ada buku dan dirak dapat memberikan ukuran yang baik dari praktek pengendalian biaya dan ketersediaan suku cadang. G. Lembur kerja. Dalam jam mingguan atau bulanan lembur kerja memiliki beban kerja, penjadwalan, dan implikasi ekonomi dan keselamatan. H. Dampak lingkungan. Pemantauan tingkat debit udara dan air dan kepatuhan menjaga dampak lingkungan. I. Tingkat absen. Tingkat absensi yang tinggi atau bervariasi dapat menjadi sinyal moral pekerja yang rendah dilacak. Selain itu, tingkat absensi yang tinggi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Yang terakhir, pergantian pegawai. Tingkat turnover tinggi juga merupakan tanda moral kerja rendah. Biaya yang signifikan adalah terjadi dalam perekrutan dan pelatihan staf baru. Biaya lain termasuk yang terkait dengan kesalahan buat oleh pegawai yang baru direkrut yang biasanya. Sekian dari presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.